Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, hampura aing toto bejakeun ke Arendi. Aing milu itu ke mana-mana teh ajak aing. Selamat datang di Project Misteri, tempat di mana setiap cerita punya sisi gelapnya sendiri. Bala Project hari ini kita lagi ada di Bali. Ya, alhamdulillah ini perdana promis ke Bali, begitu ya. Dan kita akan coba ungkap salah satu tempat, salah satu gedung terbengkalai yang ada di sini tentunya. Sebetulnya ada mitos apa aja sih, ada temuan apa aja sih di dalam, dan mungkin Bala Project juga udah gak sabar. Tapi sebelum kita mulai explore, kali ini saya nggak sendiri. Dan hari ini atau malam ini kita ditemenin sama Bala Project juga. Ada Mbak Dia. Sini Mbak. Tepuk tangan lah. Sepi amat. Mbak Dia. Halo. Oke ya, sehat ya. Sehat-sehat. Sebelum kita mulai, kita tanya-tanya dulu. Tadi kan Mbak Dia udah uji nyali ya di dalam. Ya. Gimana perasaannya selama uji nyali? Perasaannya sih nggak terlalu banyak ini ya, cuman badan kerasa panas aja, kepala di punggung gitu panas. Tapi kalau ngelihat atau suara itu nggak ada denger. Jadi kebanyakan tuh kayak ngerasa panas aja. Iya. Oke, agak pengap juga gitu ya. Iya, tadi sempet juga agak sesek gitu. Pas aku jalan di lorong yang gelap itu, yang ke depan. Oke, yang ke arah depan. Oke. Jadi itu wajar sih ya Bala Project, karena apa? Di samping energi secara metafisiknya kuat, secara lahiriah Mbak. Di sini kan kotor ya, banyak debu. Iya. Gitu. Jadi mix lah, ada perpaduan antara lahiriah dan metafisik. Jadi gimana nih Mbak Dia, udah siap nemenin saya keliling? Siap ya? Siap. Asik. Ini kenapa saya akhirnya ngajak Bala Project ya, ngajak Mbak Dia juga. Karena sebetulnya yang pertama saya tuh pengen Bala Project itu juga sama-sama ngerasain ya secara langsung interaksi yang ada. Ngerasain gimana atmosfer selama kita telusur nanti. Kayak gitu. Siap Mbak Dia? Siap ya. Jangan kemana-mana, habis ini kita akan langsung explore di dalam, dan mari kita buka. Ya, kita di sini. Oke. Di sini. Mbak Dia, sini. Oke, jadi kita udah ada di spot yang pertama. Kenapa saya milih tempat ini dulu? Karena saya sih ngerasain di sini tuh kayak ada sesuatu yang beda, Mbak. Oke. Ya. Jadi sebelum itu, seperti biasa, saya akan coba jelasin sedikit mengenai kondisi energi yang ada di sini secara metafisik. Tentu Bala Project juga bisa lihat sendiri kan ya secara lahiriah tampak bangunannya ini seperti apa, kayak gitu. Jadi ini tuh kurang lebihnya ada berapa lantai sih? 3 lantai ya. Nah ini sedikit info aja buat Bala Project. Gedung ini dulunya itu dipergunakan sebagai kampus ya, jadi bekas kampus ya, kayak gitu. Jadi nanti mungkin akan banyak temuan di tempat ini. Tapi ya kita coba bahas dulu secara warna aura, gitu ya. Yang pertama, Mbak Dia, tempat ini tuh secara general punya warna aura abu. Abu tua. Nah, Mbak Dia nih salah satu Bala Project yang udah tahu dong warna abu tua nih nandain apa? Misteri.
Misteri. Misteri. Ya, terus banyak kejadian tidak baik lah ya, sehingga itu menjadi auranya menjadi abu-abu gitu. Oke, jadi kurang lebihnya betul ya kata Mbak Dia bilang. Secara keseluruhan, kenapa sampai akhirnya tuh si energi ini terakumulasi? Karena ada beberapa momen, ada beberapa kejadian yang hasil akhirnya tuh jadi warna abu-abu ini, Mbak. Iya. Gitu. Yang pertama jelas karena secara lahiriah tempat ini sudah cukup lama terbengkalai, kotor, lembab dan sebagainya. Yang kedua, warna abu tua ini biasanya diidentikan sama satu kisah, satu misteri. Yes. Yang bisa dibilang ya agak kelam lah. Gitu ya. Nanti kita akan sama-sama lihat lah kayak gimana. Oke. Nah, jadi di sini ini persis di bawah tangga ya menuju ke lantai 2. Nah, kenapa kita berhenti di sini, Mbak Dia? Karena tadi pas kita baru pertama ke sini, itu saya lihat satu sosok ya. Sosoknya ada di atas sana tuh. Di atas tangga. Nah, jadi posisi tepatnya itu dia ada di balik itu tuh, di balik apa sih namanya tuh yang di atas ini? Kayak podium gitu ini. Iya, di balik pagar inilah ya, pagar pembatas. Jadi posisinya tuh begini nih, sorry saya peragain ya. Itu begini nih posisinya. Itu mungkin yang dilihat sama. Oke. Ya, jadi sosoknya ini adalah ini jarang. Saya baru pertama kali ngeliat lagi setelah sekian lama. Sosoknya itu adalah kuntilaki. Kuntilaki ini secara visual. Nah, sekarang dia tuh masih ada di balik gitu ya, di balik pagar di atas itu. Ya, di balik pembatas. Nah, jadi secara look dia tuh punya perawakan yang kurus. Ya. Kurus, tinggi. Jadi si kulitnya tuh kering keabu-abuan gitu. Gitu ya. Rambutnya panjang. Seginilah kurang lebih sebahu ya. Sebahu ada taring di atas gitu ya, ada 2. Nah, terus di bagian kedua matanya tuh bolong. Jadi lumayan serem lah. Mungkin Mbak Dia udah bisa ngebayangin ya, atau mungkin ngegambar lah. Bajunya apa? Putih. Putih. Dia tuh dressnya putih ya. Tangan pendek. Si dressnya tuh cuma sampai bawah lutut aja. Jadi nggak full ke bawah. Kupingku ini bedenging. Iya. Bedenging. Yes. Nah, kuping di sini kerasa ini. Kenapa? Deng gitu di sini. Berdebar. Bukan lebih berdebar, tapi kencang. kayak ketekan. Ketekan. Kayak ada tekanan. Nah, itu salah satu paparan juga sebetulnya yang coba ditunjukin sama mereka lah yang ada di sini ya. Kayak gitu. Kayak tadi tuh yang dilihat sana gitu, snapping ya. Iya, terus tadi tuh ada salah satu bala project yang live itu bilang kayak ada orang ngintip gitu. Nah, mungkin soalnya tadi posisinya pas banget dari situ. Dari atas situ tuh. Dia lari ke sana ke toilet. Oh, di sini. Nah, itu dia sama. Oh. Iya. Oke, jadi si bagian tangannya tuh lumayan panjang ya, si jari-jarinya tuh panjang, kurus, si kukunya juga lumayan panjang gitu. Jadi ini memang salah satu astral yang negatif ya, jelas. Ini bukan horin, gitu. Lebih dia tuh punya watak atau sifat yang usil kayak gitu. Jadi sering ngasih paparan negatif lah ke siapapun yang datang ke sini kayak gitu. Sayangnya dia nggak mau turun ya, dia masih stay di sana. Kita skip aja dulu, karena jangan sedih. Dia bukan satu-satunya kok di sini. Jadi masih ada beberapa yang sejenis sama dia kayak gitu. Oke ya, kita lanjut ke arah sana.
Nah ini apa nih? Coba deh, masuk deh. Kamar mandi. Bathroom, toilet. Kamar mandi ya. Dan itu dia lagi sini ya. Sini ya. Laki-laki, perempuan sini. Oke, nggak apa-apa. Sini Mbak. Masuk Mbak. Oke, jadi Bala Project kita udah ada di spot yang kedua. Ya, ini merupakan bekas dari kamar mandi ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kondisi secara lahiriahnya ya kayak gini lah kurang lebih. Kayak gitu. Nah, jujur di sini secara energi juga berasa lebih pengap, Mbak. Ngerasain ya? Lebih sesak gitu ya. Ini memang saya rasa yang kita rasain ini, sesak ini dari sini, Mbak. Oh. Dari sini ya. Really? Bala Project. Dari cermin yang ada di sebelah saya. Gitu ya. Nah, kenapa cermin ini menjadi menarik karena yaitu tadi terbentuk satu portal antar dimensi. Begitu. Diameternya itu Mbak Dia dan Bala Project kurang lebih segini nih. Jadi 50 cm lah. Diameternya ya kurang lebih segitulah. Ini sih termasuk portal yang ukurannya sudah di tahapan medium ya, secara ukuran kayak gitu, secara volume. Jadi ini bisa dipastikan kalau portal antar dimensi yang dibentuk Mbak atau dibuat. Jadi bukan terjadi secara alamiah. Apakah karena ada portal ini jadi telingaku lebih kayak berdengung, bukan berdengung tapi kayak pressed gitu. Iya, ketekan gitu ya. Iya, itu tadi ya. Oke. Ini udah lumayan banyak interaksi juga. Sebetulnya dari tadi tuh memang udah banyak suara-suara kayak gitu. Nah, cuma memang tipis dia tuh apa suaranya. Nah, ini saya yakin ini dia nggak akan satu ya. Pasti di tempat yang lain di bangunan ini tuh masih ada. Iya. Cuman kita belum tahu itu ada di mana. Gitu ya. Ditutup. Kita tutup ya. Kita tutup lah. Baiknya. Tolong pegang. Oke. Enggak, sana dulu Mbak. Oke. Sudah. Sini. Rasain sendiri bedanya. Oh. Ya. Ya. Langsung plong. Ya, enak ya. Enak ya. Nah. Itu alhamdulillah. Jadi portal antar dimensi yang tadi sudah ditutup gitu ya, dan mudah-mudahan bisa mengurangi sedikit dampak negatif yang ada di tempat ini kayak gitu. Kalau di tempat ini secara aktual ya sekarang itu nggak ada sosok. Nggak ada sosok. Jadi kayak biasa sih Mbak, kalau kita lagi telusur tuh kadang mereka tuh kayak kucing-kucingan gitu. Iya. Tapi nggak ada sosok aja kayak gini ya, cuman ada portal aja kayak gini gitu tadi tuh sebelum ditutup. Apalagi ada sosoknya ya. Nah itu dia. Wow. Pindah yuk. Ayo. Oke. Ayo. Cukup. Sana. Oh ini ke bawah. Ini kemana nih? Ke basement ya? Ya, Hah? basement. Tapi tadi ke sana.
nggak sempat ke bawah jalan soalnya banjir. Ah, yang banjir itu. Yuk kita ke bawah yuk. Tapi nggak usah ke itunya. Wow. Iya, tadi pas mapping. Nah, Ada sesuatu kah? Do you see anything? Do you see some? Oh, ini ada 30 cm, 40 sentian. iya kurang lebih lah, kurang lebih 30 sampai ikan. 40 cm. Mana? Iya tuh ada ikannya kan? Iya beneran. Ada ikannya bener. Kecoa dan kecoa. Aku takut kecoa. Oke, ini luas banget tuh lihat sebenarnya. Kok bisa ya nggak ada aliran air untuk keluar ya? Iya makanya. Hati-hati ya Toto. Tuh, ini air doang nih. Nggak ada astralnya. Banyak. Oh banyak. Kayak apa tuh? Banyak. Jadi di sini, mundur dulu. Aduh. Kita jelasinnya di atas. Di sini aja, di sini nggak apa-apa. Oh di sini, oke. Oke, jadi seperti yang balap project bisa lihat ya, kita nggak bisa explore ke dalam karena ini banjir nih. Banyak ikan juga. Kayak gitu. Nah, Anak-anak ikan. padahal ini luas banget tuh, ya sampai ke ujung sana tuh belum kelihatan ujungnya. Oke, iya betul. Gitu kan. Nah, sebetulnya secara wilayah, Mbak, tempat ini tuh kebagi beberapa wilayah. Oh. Ya, wilayah ini basement, bawah, wilayah pertengahan, wilayah atas. Nah, gitu kan. Nah, otomatis setiap wilayah itu kan pasti ada pemimpinnya. Ya dong. Nah, kalau di tempat ini di sini ya, di dalam khususnya tuh di sana, saya tuh kayak ngelihat satu sosok yang bisa dibilang cukup ya kuat lah, secara energi kayak gitu. Sosoknya itu dia tuh kayak ini, kayak sidat, tahu sidat? Belut. Belut yang gede. Gitu, sidat. Nah, kepalanya itu gimana ya jelasinnya ya? Kepalanya itu sidat, gitu kan? Sidat kepalanya tuh. Badannya tuh kayak orang. Kayak orang. Ada tangannya juga, cuma ada selaput. Ada selaputnya gitu di si tangannya. Nah, si kakinya juga sama kayak manusia, ada 2. Cuma ada ekornya. Itu jadi kayak manusia kadal kayak gitu. Terus masuknya ke hybrid atau ke siluman itu? Hybrid. Oke. Gitu. Nah, matanya tuh merah, ya. Matanya tuh merah. Jadi benar-benar kayak sidat lah, kayak gitu. Mungkin teman-teman juga bisa bayangin ya, kayak gimana tampilannya. Nah, kemudian dia tuh nggak pakai baju, telanjang dada aja. Cuma kayak ada kain yang nutupin di bagian bawah. Kayak gitu, kayak ada kain ya. Lagi ngapain, A? Dari tadi ada suara di sana. Banyak suara ya di dalam, kayak gitu. Nah, saat ini dia tuh nggak sendirian. Dia tuh ditemenin sama beberapa anak buahnya lah. Anak buahnya. I heard that. Aku denger itu. Oke, kayak gitu. Jadi ini adalah saya pikir ya, balap project, Mbak Dia juga, sosok hybrid inilah atau siluman sidat inilah yang sementara ini jadi penguasa di wilayah bawah. Kayak gitu.
What are we going to do? Mau diapain ya? Ini tuh kalau secara metafisik sebetulnya banyak riak-riak ombak. Jadi air tuh nggak tenang kayak gini ya. Kalau secara metafisik. Jadi juga sama kayak gitu ya. Oh ya? Dari mana? Dari arah sana ombaknya. Oh dari dalam sana. Pas mapping tadi. Nggak, tapi kan ini air tidak bergerak gitu loh. Nggak ada kayak. Iya. Padahal ini air tidak bergerak gitu loh. Siapa yang menciptakan gelombang Sayang banget ya itu? kita nggak bisa ke dalam. Bisa sih kalau kita pakai sepatu bot. Sayangnya kita nggak bawa sepatu bot. Iya. Oke, kita lanjut. Oke. Ya. Ya. Kita lanjut ya. Ayo Mbak dulu. Wah, seru. Oke, kita ke kiri dulu. Dingin di sini ya. Nah, sini panas lagi. Wah. Iya, benar panas. Kita ke ujung dulu ya. Kita lihat-lihat dulu. Nanti kita pastiin spot mana yang menarik. Karena ini juga masih nyambung tuh. Oh iya. Ini masih nyambung. Kalau pojok itu dia ruangan lebih kayak labirin. Kayak labirin. Banyak ruangan-ruangan kecil gitu ya? Iya. Oh, Fish. general manager. Oh, kantor-kantor. Iya, ini kantor. Mana labirin? Ini mungkin yang dimaksud. Ya, bukan. Terus kemana? Bukan di sini ya. Oke, kita ke ruangan yang ini nih. Sini. Nah, ini apa namanya Mbak? Pelinggih. Pelinggih. Kalau di Bali namanya ini pelinggih. Pelinggih. Pelinggih itu apa tuh? Mbak Dia tahu nggak? Kalau yang aku tahu, pengetahuan aku, jadi kalau di Bali itu mereka sebutannya mungkin sembayang, kayak kita sembayang gitu. Mereka offering itu kayak canang 3 kali sehari, pagi, terus siang sama kayak maghrib kalau di kita gitu. Oke. Gitu. Terus taruh ininya di situ tuh. Di atas itu. Di sini gitu. ya. Oke. Oke, jadi sini yuk, sebelah sini. Peralatannya masih. Sini masuk. Bahaya nih, awas nih. Sini Mbak. Oke, jadi ini adalah spot yang ketiga ya, Mbak Dia. Kenapa? Nggak apa-apa. Kok ada ruangan di situ? Tembusnya kemana? Yang tadi, yang di depan tadi. Oh, yang ada itunya. Iya. Oke. Nggak ngelihat tadi. Oke, jadi ini adalah balik lagi ya, spot yang ketiga. Panas. Di sini ya betul kata Mbak Dia, lumayan panas ya, lumayan lembab, dan juga sebenarnya banyak ini sih Mbak. Kalau di sini tuh banyak orbs. Oke. Banyak orbs. Ada beberapa orbs yang terlihat ya, Bala Project. Salah satunya di sana tuh, di ujung sana tuh tiang. Segede apa? Diameternya tuh kayak segede gimana ya?
segede kepala bayi lah. Oh, gede banget. Segede kepala bayi ya, mungkin segini ya, seginilah kayak gitu. Nah mereka tuh lagi ya kayak berkumpul di satu titik lah. Saya lihat sih ada 2-3 ops yang ada di situ, ya. Yang jelas ini masih netral, butuh beberapa lama untuk mereka tuh menjadi bentuk yang solid atau astral yang solid kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ruangan ini sampai sepanas ini ya? Karena ada banaspati. Oh my god, pantesan. Ada banaspati sebetulnya di ruangan yang sana. Oke. Kayak gitu ya. Nah cuma biasanya kan ukuran banaspati itu ya paling besar ya sebesar ya segini gini lah, hampir kayak ukuran ops yang tadi. Cuman yang sekarang itu lebih besar ukurannya. Jadi ukurannya kayak sebesar ini, sebesar bola basket betul. Gede kan ya? Gede. Kalau dari warna itu masih warna oranye, warnanya kemerahan lah. Dan apinya tuh lumayan besar, Mbak. Nah, itulah kenapa kita ngerasain kepanasan nih sekarang. Kayak gitu. Ya, tapi dia tuh sendiri ya. Biasanya juga banaspati itu bergerombol juga. Minimal ya 2 atau 3 lah, yang satu jenis gitu. Artinya dia tuh sendiri. Dia liar atau ada yang punya? Kalau sendirian? Ya, anggap aja liar. Anggap aja liar. Kayak gitu ya. Banaspati saat ini sih dia nggak banyak ngelakuin pergerakan. Cuma diem aja. Ya kayak gitu, pasif. Cuma walaupun dia diem ya, tetap paparannya tuh sampai ke sini. Berarti dia memang sengaja karena dia tahu kita ada di sini. Sengaja. Kayak gitu. Oke, kita keluar yuk. Yuk. Kita keluar. Nah, di sini tuh tadi pas masuk pun masih nggak apa-apa, tapi begitu masuk ruangan itu tuh. Nah, di sini normal kan ya? Di sini normal kan. Tapi pas kita masuk ke sana beda kan langsung. Panas banget. Kayak gitu. Yuk. Jadi Mbak, ruangan ini kan lumayan luas ya. Kayak gitu. Iya. Salah satu ruangan yang cukup luas, tapi secara energi itu hampir mirip sama ruangan sebelumnya. Iya. Panas mulai kerasa ya. Panas mulai kerasa. Kayak gitu. Nah, di ruangan ini, Mbak, saya tuh ngelihat 2 sosok ya. Ngelihat 2 sosok. Yang pertama itu genderuwo. Yang kedua leak. Dimas, Ayong. Saat-saat seperti ini. Kayak gitu. Di sini. Si leak di sana. Si genderuwonya di sini. Di balik tembok ini. Oh, di balik tembok. Tambah panas. Panas ya. Nah begini nih, kalau telusur tuh nggak ada si Dimas atau nggak ada si Iyong. Kenapa? Ke sana. Kita ke sana yuk. Oke, di sini aja Mbak di sini. Nah, tadi saya sudah spill ya bala project. Kalau di sudut ini, kenapa? Oh gitu ya.
Sabar ya, sabar. Kalau di sini, di sebelah saya, itu sudah ada satu sosok leak, kayak gitu ya. Dia tuh nggak terlalu tinggi, badannya tuh kayak bungkuk gitu. Apa namanya, kayak barong mbak, gitu. Kayak ya leak lah. Iya. Rambutnya tuh panjang banget sampai ke bawah, Oke. lebat gitu ya. Terus si kelihatan tangannya, tapi hitam warnanya, kayak gosong gitu, hitam semua. Kuku-kukunya nih juga panjang. Nah kukunya ini kayak gini, kayak kena, jadi merah-merah gitu mbak. Kayak kena darah. Iya, itu dua-duanya ya. Bagian jari-jarinya tuh panjang-panjang banget ya. Jadi posisinya tuh kayak gini nih sekarang. Oke. Kayak gini. Kepalanya tuh nggak mau diem. Iya. Kayak Kalau gini-gini. iya. Ya gitu-gitu ya. Si taringnya tuh atas bawah. Atas bawah. Nah si bagian lidah itu juga panjang banget lidahnya sampai ke perut. Kayak gitu ya, sampai ke perut. Matanya tuh melotot kayak mau keluar. Jadi ada warna merah, warna hitam, warna putih kayak gitu. Oke. Kebayang ya? Kebayang. Nah gitu. Kedengar suara dari dia barusan. Apa namanya, pergi. Oke. Pergi. Nah suaranya tuh kayak samar, tipis, terus juga kayak agak serak gitu. Pergi kayak gitu. Apa yang mbak dia rasain sekarang? Masih sama aja sih, panas Ya? Iya, panas. Tapi dia nggak mengancam gitu kan, cuman peringatan tadi. Pergi. Sejauh ini sih begitu mbak. Okay. Yang saya lihat juga masih di posisi yang sama. Menghadapnya ke kita kayak begini nih. Kayak begini. Tapi dari tadi kita masuk pun menghadapnya ke sini kah? Atau beda? Tadi pas kita lewat tuh belum ada dia. Belum ada. Saya baru notice genderuwo yang di situ aja tuh. Oke. Dia belum ada. Gitu ya. Ya jadi ini jelas salah satu sosok astral yang tahapannya di atas medium. Iya. Dia jahat. Ya. Salah satu makhluk yang jahat. Punya power yang lumayan juga. Kayak gitu. Si genderuwo tuh udah mulai mendekat ke arah sini. Mau ngapain? Ya, dia juga penasaran. Oke. Kita ini mau ngapain sih gitu kan? Lebih ke arah ke sana kayak gitu. Tapi mereka berteman kah? Atau beda-beda? Kalau secara struktural ya, ini masih di bawah ini. Jadi boleh dibilang tingkatan energinya tuh masih di bawah daripada si sosok yang di sebelah saya. Kayak gitu. Ada yang ngerasain sesuatu nggak, Mbak Tita, Mas Hadi, atau Toto? Panas ya, panas banget ya. Padahal ini terbuka ya ruangannya. Ini panas banget. Tadi bilang kan setiap lantai ada penguasanya tuh. Nah yang di lantai ini dia kah? Nah itu kita belum ketahuan tuh. Belum ketahuan apakah dia atau bukan ya. Karena apa? Kita kan belum menyelusuri semua nih yang di lantai ini kan ya. Kita belum kesana juga. Tapi kalau ngelihat aktualnya mbak, bisa jadi iya. Sosok inilah yang jadi pemimpin lah di area sini, di lantai ini kayak gitu. Tapi mungkin dia stay-nya nggak di sini gitu ya, karena tadi kita pas masuk kan nggak ada dia. Nggak ada, gitu. Boleh pegang? Boleh.
Awas ya, nanti jangan terlalu dekat. Mhm. Soalnya si lidah sama si kukunya tuh kayak ngeluarin racun gitu Mbak, kayak gas. Oke. Kayak gitu. So, kita akan lakuin tindakan ya. Kita akan coba untuk lebur si sosok ini karena saya pikir jadi juga bahaya, bikin bahaya kayak gitu. Bukan cuma ke kita ya, tapi bisa jadi ke siapapun yang sebelumnya pernah datang ke tempat ini ya untuk explore. Kalau ngelihat kan kayak masih ini kayaknya. Masih banyak orang yang suka masuk ke sini ya. Nah itu makanya. Ya, agak mundur Mbak Dia. Kujang kembar. Sini. Merinding. Tadi di sini. Tadi pas Rasain sekarang masalah ini. auranya. Ya. Udah agak enak ya. Iya. Langsung nggak panas loh. Iya ya. Alhamdulillah. Nah itu tadi ya bola project dan juga Mbak Dia. Terpaksa harus dilakukan tindakan yang konkret yang dimana kita tuh ngejaga. Iya. Karena makhluk ini kan bisa ganggu siapapun kan. Betul. Gitu, bisa jadi siapapun orang yang datang ke sini atau mungkin orang-orang yang lalu lalang di luar. Oke, ya. Kan banyak, ini kan dekat sama pemukiman juga kan ya. Betul. Banyak orang yang lewat-lewat kayak gitu. Nah, kita ambil tindakan pencegahan lah kayak gitu. Nah, posisi ini udah lebih baik ya. Posisi genderuwo masih di sana. Sekarang ini ya kita deketin. Nah, sekarang tuh tepat ada di sebelah sini Mbak nih. Di sini. Oke. Mbak Dia sini. Kayak gitu ya. Posisinya di sini. Posisinya di sini. Sini Mbak. Nah, sebetulnya looknya itu sama dengan genderuwo pada umumnya. Oke. Dia tinggi besar gitu kan, badannya keker, matanya merah, ini sama. Kayak gitu. Nah, kenapa dia sampai tertarik pas kita datang ke tempat ini? Nah itu tadi banyak kemungkinan Mbak. Yang pertama, dia tuh pengen tahu kita tuh lagi ngapain. Iya. Yang kedua, bisa jadi si genderuwo ini tuh bagian dari komplotan daripada si leak yang tadi. Bisa jadi. Jadi dia tuh nurut apa kata pimpinannya lah. Kayak gitu. Cuma dari tadi memang dia tuh nggak mencoba terus mendekat. Iya. Jadi tetap jaga jarak aja. Iya. Kayak gitu. Jangan-jangan dia happy kah? Enggak. Nah itu. Kita akan coba lakuin komunikasi satu arah dulu kali ya. Oke. Mulai panas.
Oke. Oke, jadi tadi saya udah dapat beberapa info dari si sosok yang ini ya, Bala Project. Saya tuh tanya namanya, tanya kenapa dia ada di sini, sejak kapan, terus apa hubungannya sama sosok Leak yang tadi lebur, saya bilang gitu kan. Alhamdulillah dia mau respon, walaupun dengan gestur yang masih nggak suka, ya gitu. Dia bilang nama dia tuh Darmo. Dia udah di sini semenjak bangunan itu terbengkalai. Nah, dia bilang betul apa yang dibilang sama saya katanya, sama saya gitu. Kalau dia tuh memang anak buah daripada si Leak yang tadi. Gitu. Saya tanya yang terakhir, di sini tuh ada Khorin gak sih? Kayak gitu. Dia diem tuh. Dia diem, terus nggak mau jawab. Nggak mau jawab gitu. Nah, kalau mereka sudah memperlihatkan gelagat kayak gitu, Mbak, berarti ada. Cuma kita masih belum bisa ketemu ya, belum terdeteksi. Masih mesti nyari keberadaan dari si Khorin yang ada di sini kayak gitu. Apa? Kenapa ketawa? Bisa nebak gak kenapa saya ketawa? Senyum apa? Ada yang datang? Penguasanya? Bukan. Tok, bisa nebak gak, Tok? Goro. Oh my god. Apa Mas Adi? Aku ngebatin. Bener ya? Tadi tuh aku sempet ngomong, Goro kesini nggak ya gitu, pengen kesini nggak ya gitu. Oh my god. Gimana pastinya? Ini di sini nih, di sini. Di setiap telusur jadi ada Om Goro terus. Padahal jadi di nanti. Iya, padahal saya tuh nggak manggil dia, nggak manggil dia gitu. Tapi Om Goro selalu ditanya-tanya loh kalau setiap ini. Jadi kayak mereka expect Om Goro ada gitu. Bala Project. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, hampura aing toto bejakeun ke Arendi. Aing milu itu ke mana-mana teh ajak aing. Siap-siap, Om. Cager. Alhamdulillah. Nyalira ka dia? Sorangan aing. Oh. Gitu aing mau jauh-jauh ti dieu. Nuhun, hatur nuhun. Mang bejakeun ka si Aa nya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama perdana. Amazing. Perdana. Amazing.